Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, tolonglah kami. Baharuilah hati dan pikiran kami Tuhan, bahkan seluruh kehidupan kami, supaya hati kami betul-betul siap menjadi tempat yang paling layak untuk firman-Mu pada saat ini. Karena dari hati yang sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan akan memancarkan kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi 19 Januari 2021. Isi hati. Sepintar apapun orang memanipulasi dirinya, hatinya tidak akan pernah bisa ia bohongi. Saudara-saudaraku, yang terpancar di luar diri kita adalah manifestasi dari dalam diri kita. Sepandai apapun kita menyembunyikan isi hati kita, pada waktunya akan terlihat dari buah-buah hidup kita. Hati yang baik melahirkan perbuatan-perbuatan baik pula, dan hati yang jahat akan melahirkan perbuatan-perbuatan jahat. Orang yang selalu menjaga hatinya dengan kewaspadaan akan memancarkan kehidupan. Saudaraku, sebagaimana Tuhan fokus pada hati kita, demikian juga seharusnya kita fokus dengan hati kita. Tuhan ingin hati kita memancarkan kehidupan kepada sesama, dan hanya orang yang dikasihi Tuhan, yang dipenuhi kasih Tuhan, yang dapat memancarkan kehidupan. Kasih Tuhan membuat hati kita bersih, penuh damai, sukacita, penuh ketenangan dan kenyamanan. Kasih Tuhan membuat kita nyaman dengan diri kita sendiri. Dan rasa nyaman di dalam diri kita sangat diperlukan. Karena itu adalah kekuatan manusia menghadapi persoalan dunia yang terjadi saat ini. Orang yang hatinya nyaman tidak akan terganggu dengan keadaan sekitar. Dia tidak akan merasa rendah meskipun direndahkan. Tidak akan sombong saat ditinggikan. Karena orang yang nyaman dengan dirinya mencintai dan menerima dirinya apa adanya. Menerima ketidaksempurnaannya dengan rasa syukur, dan selalu percaya bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk dirinya, meskipun tidak sesuai dengan harapan, sebab baginya yang terutama adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak dirinya sendiri. Sangat berbeda dengan orang yang tidak nyaman dengan dirinya, yang tidak beres dengan hatinya. Sebagus apapun hal yang dia miliki, akan tetap merasa kurang. Dan sebanyak apapun pencapaian dalam hidupnya, tidak akan pernah merasa puas. Akan sangat sulit sekali untuk bersyukur, sehingga ketentraman hidup sulit sekali ia rasakan. Dan orang seperti ini akan cenderung berkonflik dengan orang lain. Bagaimana mungkin kita dapat memancarkan kehidupan kepada sesama jika kita tidak memiliki kehidupan itu di dalam diri kita? Saudaraku, Amsal 4 ayat 23 mengingatkan kita bahwa ada satu hal yang berharga yang harus kita jaga dan kita harus rawat, yaitu hati. Dalam perspektif penulis Amsal, hati bukan sekadar berbicara tentang perasaan, melainkan juga tentang pusat dari kehendak manusia. Sebagai suatu kehendak manusia, hati harus terus terjaga sehingga tidak tercemar oleh luka yang tak terselesaikan. Hati yang terluka atau bahkan hati yang membatu karena pengalaman pahit hanya akan memancarkan kepahitan dan luka hati. Hati atau pusat kehidupan yang jernih akan memancarkan perilaku kehidupan yang bersih pula.
Perilaku kehidupan yang bersih tidak akan membuat orang risih. Sebaliknya, situasi keluarga, pekerjaan, dan pelayanan pun relasi akan makin kondusif. Saudaraku, kita bersyukur karena Tuhan selalu mengajarkan kita tentang menjaga hati. Karena hati adalah pusat kehidupan. Karena itu, penuhi hati kita dengan kasih Bapa. Kasih Bapa tidak akan pernah habis dan selalu baru setiap hari. Pandanglah lautan yang begitu luasnya. Dapatkah kita melihat ujungnya dari tempat kita berdiri? Bahkan kasih Tuhan lebih luas dari itu. Lihatlah betapa banyak airnya. Sebanyak apapun air yang kita ambil, tidak akan membuat lautan kering. Seperti itulah kasih Bapa pada kita. Tidak terbatas dan tidak terhingga dan tidak akan pernah habis. Masalah boleh datang silih berganti, tetapi kasih Tuhan juga selalu baru setiap hari, yang akan terus memampukan kita, hidup kita dalam kebenaran dan kemurnian hati. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Kami kembali diingatkan dan disadarkan oleh Tuhan bahwa hati yang Tuhan anugerahkan kepada kami harus terus pelihara, kami harus terus jaga, kami harus terus tata, supaya terus memancarkan kehidupan yang baik, yang dikehendaki oleh Tuhan, bisa berdampak baik bagi sesama kami, yang mencerminkan bahwa kami sungguh-sungguh adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dan terimalah doa kami, karena doa ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.